Ya baik, selamat pagi Tribuners. Saya sekarang berada di kawasan wisata Makam Bung Karno, Kota Blitar. Ini di bagian halaman atau depan pintu masuk ke Pusara Bung Karno. Ya, baik, untuk diketahui pengunjung di kawasan wisata Makam Bung Karno Kota Blitar sepanjang 2022 meningkat hampir 22 kali lipat. Pada 2022 kemarin sepanjang 2022 ada sekitar 250 ribuan pengunjung di kawasan wisata Makam Bung Karno. Sedang pada tahun sebelumnya atau 2021 hanya ada sekitar 100 ribuan pada 2021. Ya karena memang 2021 kemarin itu kondisi masih pandemi, jadi masih ada pembatasan. Sedang pada 2022 kemarin itu sudah mulai dilonggarkan. Jadi untuk pengunjung dari luar kota, rombongan dari luar kota mulai banyak yang datang lagi berziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Jadi kondisi pengunjung itu sudah mulai normal lagi seperti sebelum terjadi pandemi. Apalagi di hari-hari besar atau hari libur, jumlah pengunjung pasti membludak. Untuk kawasan wisata Makam Bung Karno ini memang paling banyak untuk pengunjung, didominasi dari daerah Jawa Barat. Jadi memang Bung Karno ini banyak pengagum yang dari Jawa Barat. Jadi mereka biasanya rombongan. Untuk keluarnya lewat pintu belakang, nanti satu pintu ya, yang depan itu hanya yang untuk masuk datang ke Makam Bung Karno. Untuk yang sudah selesai nanti lewatnya pintu belakang untuk keluar. Jadi ada momen-momen tertentu di kawasan wisata Makam Bung Karno ini ramai pengunjung. Biasanya di bulan Juni itu masuk bulan Bung Karno, karena di bulan Juni itu banyak kegiatan untuk memperingati hari lahir maupun wafatnya Bung Karno. Sekaligus ada peringatan hari lahir Pancasila juga di bulan Juni. Biasanya dalam satu bulan penuh di bulan Juni itu banyak kegiatan, baik di Kota Blitar, baik di makam maupun di beberapa tempat lain, termasuk di Istana Gebang. Kunjungan pasti lebih banyak ketika Juni. Selain itu juga libur hari besar seperti kemarin ketika Natal dan Tahun Baru itu juga pengunjung juga banyak. Terus biasanya nanti kalau hari raya Idul Fitri itu pasca hari raya atau 5 hari setelah hari raya biasanya pengunjung baru rame di kawasan wisata Makam Bung Karno. Jadi ini satu paket, biasanya pengunjung itu dari makam, setelah itu mereka ke Istana Gebang. Istana Gebang ini merupakan rumah masa kecil keluarga Bung Karno yang berada di Jalan Sultan Agung. Jadi jarak sekitar 5-6 km dari kawasan wisata Makam Bung Karno. Jadi pengunjung yang rombongan naik bis biasanya parkir di kawasan PIPP atau Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan yang ada di sebelah baratnya makam. Lalu mereka akan bisa jalan kaki atau kebanyakan naik becak wisata yang berada di kawasan PIPP untuk menuju ke Makam Bung Karno. Nanti biasanya setelah berziarah mereka akan keluar lewat satu pintu di sebelah utara. Di sana banyak pedagang souvenir atau oleh-oleh yang berada di sebelah utara Pusara Bung Karno. Jadi memang
banyak. Biasanya kalau pengunjung dari Jawa Baratan itu mereka banyak membeli oleh-oleh nanas. Jadi buah nanas ini juga jadi primadona ya di oleh-oleh di kawasan makam Bung Karno. Ini nanas dari lereng Gunung Kelut. Nah, ini hari biasa, pengunjung juga terus mengalir, artinya tetap ada terus pengunjung yang datang. Biasanya tadi pagi untuk pengunjung yang bermalam di Kota Blitar, pagi itu sudah berziarah ke makam Bung Karno. Nah, nanti biasanya siang atau sore itu juga ada rombongan lagi. Kalau jam-jam segini pengunjung lokal dari Jawa Timur biasanya juga banyak. Jadi kunjungan per hari itu rata-rata memang ada, kalau normal itu ada sekitar 1.500 sampai 1.000 pengunjung. Jadi ketika akhir pekan atau pas libur itu bisa di atas 2.000 untuk pengunjung. Nah, mereka biasanya setelah jalan-jalan atau berziarah dulu ke makam Bung Karno, setelah itu baru jalan-jalan di sekitar kawasan wisata, karena di depan pusara ini juga ada museum Bung Karno, museum dan perpustakaan itu untuk menyimpan koleksi barang-barang milik Bung Karno. Ya, baik, sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat siang.